Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Di sini kami akan menjelaskan materi yang ada di pertemuan 6 mengenai fungsi logika dan grafik. Kami terdiri dari anggota. Yang pertama saya sendiri, Hana Khairunisa. Selanjutnya yang kedua ada Ade Sulistiawati. Nama saya Ade Sulistiawati. Selanjutnya yang ketiga ada Dela Sabrina Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Sabrina Andini dari kelas 02 SKP 003. Selanjutnya yang keempat ada Endah Triwidati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Triwidati dari kelas 02 SKP 003. Dan yang terakhir ada Lara Sekar Tanjung. Perkenalkan, nama saya Lara Sekar Tanjung. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan membahas materi di pertemuan 6 mengenai fungsi logika if dan grafik. Saya Laras. Nah, di sini saya akan membuat tabel pertama dan kedua. Di sini sheet satunya itu kita ganti ya, jadi IF tunggal. Oke. Nah, sini saya mau ketik dulu ya. Yaitu ada kode sama jurusan. Nah, di bawah kodenya itu ada AKT dan MNJ. MMJ itu singkatan dari manajemen ya. Nah, kalau AKT itu singkatan dari akuntansi. Nah, di sini kita bikin tabel. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita bikin rumusnya. Rumusnya itu IF. Nah, setelah itu kita ketik AKT. Nah, inilah jadi rumusnya. Jadi rumusnya itu A2. Lanjut AKT. Akuntansi dan akuntansi. Oke, setelah itu kita ketik enter. Nah, jadi rumus dari ini, jadi hasilnya itu akuntansi. Nah, di bawahnya kalian tuh bisa diketik ataupun bisa langsung diturunin. Contohnya kayak gini. Nah, hasilnya jadi non akuntansi. Kenapa? Soalnya kan ini manajemen. Jadi masuknya jadi non akuntansi. Selanjutnya ke tabel yang kedua. Seperti yang tadi ya. Yang sheetnya kita ganti jadi IFN. Oke. Di sini kita bikin tabelnya dulu dan ketik garde. Oke.
Ini kita lebar-lebarin dulu ya. Oke. Ketik makroekonomi. Dan di sebelahnya ada pengantar akuntansi. Di sebelahnya lagi perpajakan 1. Oke. Sini tulis lulus gagal. Oke. Setelah itu nilai dari makro itu yang pertama A, dan nilai akuntansi yang pertama itu A, dan nilai perpajakannya itu B misalnya ya. Dan yang kedua nilai makronya A, dari akuntansinya juga A lagi, dan perpajakannya A. Nah, setelah itu kalau sudah segini kita tentukan ya, dari nilai yang 1 dan 2 ini lulus atau tidak. Nah, sini kita bikin rumusnya ya. Rumus pertama. Rumusnya itu IF N ketik A Nah, setelah itu kita tulis lulus gagal. Nah, kalau sudah gitu kita ketik enter. Dan ternyata di bagian pertama yang
ini AAB-nya itu gagal. Dan kita lihat di bagian yang kedua yang AA-nya, nilai AA-nya semua. Dan ternyata nilainya di sini lulus. Oke. Sini kita bikin tabelnya dulu. Jadi ini hasil dari IFN, dari ini nilainya. Jadi nilainya dari makroekonomi, pengaturan akuntansi, perpajakan di sini lulus. Dan di sini yang pertama A, yang ini A dan B-nya ini gagal. Nah, seperti itu. Saya Ade Sulistiawati, saya akan melanjutkan tabel selanjutnya. Di sini saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Jadi if or, lalu bikin tabel. Kita ketik grade. Sampai D. Pada tabel A, kita isi dengan makroekonomi. Pada tabel B, kita ketik pengantar akuntansi. Yang C ada perpajakan 1. Yang D kita isi dengan lulus atau gagal. Pada tabel makroekonomi, kita isi dengan C sama B. Di pengantar akuntansi ada nilai A dan nilai C. Perpajakan 1 ada nilai B sama nilai B juga. Di bagian lulus atau gagalan, saya akan menuliskan rumus. Ada if, buka kurung, or, buka kurung, A3 sama dengan tanda kutip A, koma, sama dengan A, koma,
koma, sama dengan lagi tanda petik A, lalu kita tutup kurung, koma, titik lulus, koma, tanda petik gagal. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Di sini ternyata lulus hasilnya. Lalu kita akan melanjutkan selanjutnya, tinggal di otomatis saja. Nah, hasilnya lulus dan gagal. Ke tabel selanjutnya, kita ganti dulu namanya menjadi tabel jenis kelamin. Ini tabelnya menjadi dua bagian, A dan B. Sini ada jenis kelamin, di B ada jumlah. Ini ada pria dan wanita. Di tabel ini ada total keseluruhan dari jumlah pria dan wanitanya. Karena di modulnya tidak ada rumusnya, maka pria ada 56 jumlahnya dan wanita ada 44. Total keseluruhannya ada 100. Karena kita pengen bikin tabel dari jumlah jenis kelamin ini, kita buat terlebih dahulu. Kita insert, seperti ini. Dari rekomendasinya, atau bisa pilih dari sini. Kita ini aja pilihnya. Selesai. Tabel dari jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kita menentukan hasil kriteria 1 menggunakan fungsi if, tunggal atau sederhana. Di sini ketentuannya yaitu jika hasil tesnya dinyatakan lulus jika nilai rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 310. Maka kita langsung aja if F6 lebih dari sama dengan 310 titik koma lulus titik koma tidak lulus titik kurung enter. Ke bawah. Nah, di sini terterakan yang tidak lulusnya ada berapa. Karena tidak lulus itu tidak memenuhi syarat ketentuan. Syarat ketentuan itu kan nilai rata-ratanya harus 310. Di sini tidak memenuhi ketentuannya.
fungsi if kriteria 2 itu if and dengan ketentuan dinyatakan lulus jika semua nilai reading, listening, struktur itu melebihi 310 sama dengan if and C6 lebih dari sama dengan 310 titik koma D6 lebih dari sama dengan 310 titik koma E6 lebih dari 310 tutup lebih dari E6 lebih dari sama dengan 310 tutup kurung titik koma lulus titik koma tidak lulus. Tutup kurung enter. Nah, di sini udah tertera, kita lihat ke bawah. Nah, yang lulusnya cuma ada 2, yang tidak lulusnya ada 3. Mengapa demikian? Karena di sel H6 dan H7 semuanya itu tidak melebihi 310, ada yang 200, ada yang berapa nih 235, jadi tidak memenuhi syarat, maka dia tidak lulus. Yang lulus itu 0, di sini melebihi 310 semua. Yang selanjutnya itu hasil kriteria 3 fungsi if or yang seperti sudah dijelaskan dari awal. If or sel C6 lebih dari sama dengan 310 titik koma sel D6 lebih dari sama dengan 310 titik koma sel E6 lebih dari sama dengan 310 tutup kurung titik koma lulus tidak lulus. Tutup kurung. Di sini syarat ketentuannya itu jika salah satunya memiliki nilai 310. Jika tidak ada salah satu yang melebihi nilai 310, maka dinyatakan tidak lulus. Enter. Dan ke bawah. Nah, di sini ada 1 yang tidak lulus di sel I6. Kenapa? Karena salah satunya tidak ada yang nilainya 310. Di sini di sel C6, D6 dan E6 itu nilainya 200, 234, 200, tidak ada yang 310, maka dinyatakan tidak lulus. Seperti yang tadi saya jelaskan yang dari awal, bahwa perbedaan if or if and itu terletak di sininya. Terus perbedaan lain itu jika if and itu dinyatakan lulus kalau semua syaratnya terpenuhi. Kalau misalnya if or itu dinyatakan tidak lulus jika salah satunya tidak terpenuhi. Seperti itu. Singkat.
kita pakai rank APK F6 koma 610 kita dolarkan agar terkunci, kurung, enter. Nah, di sini sudah tertera hasil ringkatnya, drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari jumlah yang lulus dari hasil kriteria 1, 2, dan 3, itu dengan rumus sama dengan count div G6 sampai G10, klik F4 agar jawaban menjadi dolar dan terkunci, titik koma, lulus, kurung, enter. Nah, di sini tertera kan yang lulusnya ada 3. Selanjutnya yang hasil kriteria 2-nya sama dengan count div H6 sampai H10, klik F4 agar jawabannya terkunci dan menjadi dolar, titik koma, lulus, tutup kurung, enter. Nah, yang lulus cuma 2 seperti data yang sudah disajikan. Selanjutnya tahun kita dolarkan, enter. Nah, yang lulus 4. Sekarang kita mencari jumlah yang tidak lulusnya. Seperti tadi rumusnya, complete blok sampai sel G10, klik F4, kunci jawabannya, titik koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, tidak lulus 2. Selanjutnya jumlah tidak lulus dari hasil kriteria 2 itu sama dengan count div blok dari H6 sampai H10, klik F4 agar terkunci, titik koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, di sini di hasil kriteria 2 yang tidak lulus itu 3. Selanjutnya count div blok dari I6 sampai I10, klik F4 agar terkunci, titik koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, di hasil kriteria 3 yang tidak lulus itu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enda Triwidati dari kelas 02 SKP 03. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang ada di praktik 2.
pada pertemuan 6. Di sini sudah disajikan data hasil scoring ujian masuk Unpam. Ada calon mahasiswa dan skor. Ada 10 calon mahasiswa dan skornya. Ada Andi Ilhamsyah dengan skor 80, Budi Sudarjarwo skornya 78, Cari Budiman skornya 70, Erik Wahyudin skornya 72, Vero Wibawa skornya 93, Gading Martin skornya 67, Heristel skornya 54, Ibrahim Mansyah skornya 78, Jaki Maulana skornya 83, dan Kurniawan skornya 73. Sini kita pakai fungsi IF untuk mengetahui hasil keterangan, yaitu sama dengan IF kurung buka K3 dari skor lebih dari sama dengan 70 titik koma kutip lulus titik koma kutip tidak lulus kutip kurung tutup enter. Untuk mempermudah kita tinggal tarik yang panah kecil ke bawah, kita tinggal drag ke bawah. Nah, di sini sudah diketahui tidak lulusnya 2 orang, si Gading Martin sama Haristel, dan 8 orang calon mahasiswanya lulus. Dan selanjutnya kita akan membuat grafiknya dengan kita drag dari nomor sampai skor, sel I sampai K, terus ke insert, pilih kolom. Nah, sini bebas pilih yang mana, dan saya akan milih yang 2 di kolom. Jadi layoutnya begini, bisa begini. Oke, kita balik awal 2. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam warna variannya dari diagramnya. Dengan ungu, biru, hijau, oranye. Warna oranye aja. Kita pindahin agar terlihat datanya. Nah, sudah jadi. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sabrina Andini, ingin menjelaskan di sini sudah ada data, di antaranya ada produk, ada penjualan 1, penjualan 2, penjualan 3. Di produk ada A11, 12, 77, B13, 32, 55, 46, A18, 23, 59, 58, A15, 37, 97, 45, B19, 25, 13, 65, B17, 26, 97, 78, B19, 27, 59, 34, B11, 32, 97, 51, A13, 34, 78, 25, A16, 36, 12, 12, A12, 36, 63, dan 95. Setelah itu kita akan buat diagram batang dari data tersebut. Caranya tarik dari tabel awal produk sampai penjualan 3. Pastikan semuanya kena lalu kunci. Dan setelah itu klik recommended chart dan klik kanan.
dan chart secara otomatis akan terbentuk. Lalu taruh di tempat F. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan materi yang kita bahas tadi, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.